Selamat sore sahabat kebenaran dikasihi Tuhan. Kita bergabung kembali dalam program kesayangan kita, Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Dan tak terasa sudah memasuki episode ke-19. Dan bersama saya Henry, saya akan memandu Anda semua selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan kita setelah kedatangan narasumber kita, ini Dr. Liao. Selamat sore Dr. Liao. Selamat sore, Apa kabar Dr. Henry? Liao? Baik-baik. Ya, harap Baik. semua pemirsa juga demikian. Baik. Dr. Liao, untuk sore ini kita akan mengangkat sebuah tema ya yang menarik, yaitu kapankah Yesus lahir menurut Alkitab? Kita tahu bahwa kita percaya Yesus adalah juru selamat dan dia pernah lahir, cuman pertanyaannya adalah kapan persisnya dia lahir. Nah, kan banyak di luar sana umumnya mengatakan bulan Desember atau apa. Nah, sekarang kita akan mencoba mengupasnya menurut Alkitab. Dan saya ingatkan kepada sahabat kebenaran sekalian, apabila Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar di Facebook Anda. Dan juga jika Anda ingin berinteraksi langsung dengan kami pada saat sesi tanya jawab nanti, Anda bisa melakukan WA call di nomor 0811 9222 313. Baik, Dr. Liao, saya persilakan Dr. Liao untuk memaparkan bagi kita semua. Oke, ya selamat sore, Saudara Henry, dan sore, juga pemirsa dimanapun Anda semua berada dan kapanpun. Ya. Hari ini direkam tanggal 8 ya hari ini ya. Iya, Ya, tanggal 8 Desember. Ya, nah, karena kita memasuki bulan Desember, jadi di mana-mana ramai perayaan-perayaan yang katanya merayakan Yesus lahir begitu. Maka itu hari ini kita memilih tema ini. Ya. Jadi sahabat kebenaran, temanya adalah kapankah Yesus lahir menurut Alkitab. Ya. Ya, jadi ini menurut Alkitab, bukan menurut saya. Bukan menurut siapa-siapa. Jadi ini menurut Alkitab, gitu. Nah, kalau kita buka di dalam Injil Lukas, ya, kalau kita buka di dalam Injil Lukas, itu di situ ada pemberitahuan tentang Yesus akan lahir yang tercatat di Lukas pasal 1 ayat 26. Ya, Lukas pasal 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Jadi dalam bulan ke-6. Nah, menarik sekali di bahasa aslinya itu dalam bulan ke-6, ya, bukan sesudah 6 bulan, bukan, tapi dikatakan di situ dalam bulan ke-6. Ya, dalam bulan ke-6 artinya ya pada bulan ke-6 itu, gitu. Pada bulan ke-6 saya coba lihat katanya ya. Jadi ende tau meni tau ekto katanya ya. Jadi ekto apestale. Jadi ini ya pada bulan ke-6 ya, ini ya. Bulan ke-6 katanya dikirim malaikat ya, angelos ya. Apestaleho angelos. Jadi malaikat dikirim ya dalam bulan N ya, N itu in kalau bahasa Inggrisnya. Itu in ya dalam bulan ke-6. Nah, dalam bulan ke-6-nya orang Yahudi tentu ya, dalam bulan ke-6-nya orang Yahudi ya. Dalam bulan ke-6-nya orang Yahudi berarti ini kita lihat ya, kita lihat di ini di bulan ke-6-nya orang Yahudi itu bulan Nisan, itu bulan pertama
ya. Bulan Nisan itu bulan pertama. Bulan pertama itu bulan Nisan. Itu bulan di mana bangsa Yahudi keluar dari Mesir. Ya, keluar dari Mesir. Jadi Tuhan bilang kepada Musa, jadikan bulan ini bulan pertama. Itu bulan Nisan. Nah, bulan Nisan berarti bulan ke-6 itu bulan Elul. Ya, bulan Elulnya orang Yahudi. Nah, kalau bulan Nisan, ini bulan pertama, itu pada waktu bangsa Yahudi keluar dari Mesir, itu adalah Paskah. Nah, Paskah itu sekitar Maret-April. Ya. Mengapa bisa tidak persis? Ya, kira-kira dari pertengahan Maret sampai pertengahan April gitu. Jadi Maret-April itu bulan Nisan. Bangsa Yahudi keluar dari Mesir. Nah, ini ketetapan Tuhan, jadikanlah bulan ini bulan pertama katanya. Ya, silakan baca ada banyak sekali ayatnya di hukum Taurat ya. Ada banyak sekali. Ya, boleh coba kita lihat sebentar ya toh. Misalnya ya ini coba ya ini kita cek ini bulan pertama ya, bulan pertama. Bulan pertama, kalau kita ketik bulan pertama, nah Keluaran 12 ayat 2 coba ya. Keluaran 12 ayat 2 ya. Keluaran 12 ayat 2 begini, demikian firman Tuhan, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ini bulan mereka keluar dari Mesir. Ya, toh? Jelas sekali. Nah, jadi di ayat 18, coba ayat 18. Ayat 18 katanya. Ayat ke-18. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. Ya, pokoknya ini bulan Nisan itu bulan 1, bulan pertama orang Yahudi. Ya. Nah, itu kalau dikomparekan ke kalender kita itu sekitar Maret April gitu. Nah, berarti ini malaikat datang kepada Maria itu di bulan Elul. Ya. Itu bulan ke-6. Nah, jelas sekali. Nah, berarti kalau kita lihat di sini Maria semestinya hamilnya berapa bulan? Normalnya. Itu 9 bulan. Ya, 9 bulan. Nah, kalau dihitung, boleh ditampilkan tadi itu yang bulan itu, boleh ditampilkan ya. Nah, kalau dihitung ya, kalau mulai hamilnya di bulan Elul ya toh, maka 9 bulan dia akan lahir di bulan Sivan. Ya, akan lahir di bulan Sivan. Jadi di bulan Sivan itu kalau dikomparekan dengan bulan kita, ya itu sekitar Juni. Ya, Juni. Di akhir bulan Sivan itu Juni, gitu ya. Nah, bulan Juni. Nah, berarti Tuhan Yesus lahir ya sekitar bulan Juni akhir, begitu. Nah, jadi inilah sebenarnya yang dikatakan oleh Alkitab. Makanya saya berkata bahwa ini bukan menurut saya atau menurut siapa-siapa, ini menurut Alkitab. Nah, ada orang yang berkata bahwa Pak, ya itu bulan ke-6 di ayat 26 ini sebenarnya katanya bulan ke-6 dari kehamilannya Elizabeth. Katanya. Nah, sebenarnya bukan begitu ya, karena kalau kita amatin ya di ayat 36 ini justru ya di pasal yang sama, Lukas yang pasal 1 tadi di ayat yang ke-36 kan. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Jadi kalau yang di 26 ini maksudnya bulan ke-6, di 36 ini tidak perlu lagi. Ya,
tidak diperlukan lagi. Karena orangnya Logikanya, sama. Iya. logikanya begitu. Nah, mengapa di ayat 36 ini ada dikatakan dan sekarang ini dia hamil pada bulan ke-6? Berarti yang di ayat 26 ini bukan. Yang ayat 20 ini dalam bulan ke-6. Berarti dia mulai hamilnya pada bulan ke-6. Dan berarti sebenarnya apa? Elizabeth mulai hamil pada bulan 1. Nah, bulan 1 itu adalah pada waktu Nisan, yaitu pada waktu perayaan Paskah. Nah, sangat cocok sekali. Akhirnya kita bisa tahu bahwa Zakaria mendapat berita dari malaikat pada waktu itu dia bertugas. Malaikat kasih tahu istrinya akan hamil. Ya, dia sebagai seorang imam yang pada waktu itu dapat undi bertugas. Itu adalah pada waktu Paskah. Masa Paskah. Ya, jadi Elizabeth hamil mulai bulan 1. Dan sekarang ini di ayat 36 dikatakan bahwa ini bulan ke-6-nya dia hamil. Nah, pada bulan ke-6 ini di ayat 26 dikatakan dalam bulan yang ke-6 malaikat datang kepada Maria kasih tahu dia akan hamil. Oke. Nah, sangat gampang. Berarti dari Alkitab ini ada petunjuk yang sangat jelas bahwa Tuhan Yesus itu lahir sekitar akhir bulan Juni sampai awal bulan Juli. Nah, ada lagi pembantah yang lain yang berkata katanya begini. Lah, orang Yahudi sekarang ini menghitung, mereka ada cara baru menghitung bulan 1 mereka itu di September katanya. Betul. Kita bilang ya, itu adalah perubahan yang belakangan-belakangan. Ya, belakangan-belakangan. Dan itu bukan yang ditetapkan di dalam Alkitab. Ya. Nah, kelihatannya kalau Tuhan berfirman di kitab Keluaran bahwa bulan Nisan ini harus jadi bulan pertama, maka seluruh firman Tuhannya itu konsisten. Ya. Nah, ya, ini yang kita dapatkan ini dari keterangan Alkitab. Nah, berarti sebenarnya sangat jelas sekali bahwa Maria hamil mulai bulan Elul dan dia melahirkan di bulan Sivan. Ya, ini dari Alkitab. Kemudian dari Alkitab pula lah kita dapatkan lagi keterangan-keterangan waktu yang lain. Keterangan-keterangan waktu yang lain itu akhirnya artinya begini. Pada waktu Yesus lahir dikatakan di situ ada gembala menjaga. Ya, ada gembala. Gembala katanya gembala di padang, gembala di padang. Ya, pada malam hari ini, pada malam harinya ada gembala yang menjaga ternaknya di padang. Saya melihat ada video dari pengkhotbah lain yang berkata bahwa di gua. Padahal Alkitab kasih tahu di padang katanya, di padang. Ya toh? Nah, inilah yang coba kita lihat ini. Di Lukas pasal 2 ayat 8. Lukas pasal 2 ayat 8. Nah, itu. Baik, Lukas pasal 28. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Iya, jadi gembalanya di mana katanya? Di padang. Di Padang, ya, di Padang. Nah, saya mau lihat ya di Padang ini. Di Padang bahasa Yunaninya agroulauntes. Ya. Itu diterjemahkan secara literal bahasa Inggrisnya itu outdoor living. Ya, jadi outdoor, di luar, ya. di padang. Ya. Jadi ini outdoor living, di padang. Nah, bukan di gua, tapi di padang. Nah, kalau ada gembala menjaga dombanya di padang, malam hari lagi. Mungkin banyak orang, terutama orang Indonesia,
Kita tidak tahu berapa dingin akhir Desember di wilayah yang 4 musim. Saya kebetulan pernah tinggal di Virginia, Virginia Beach, ya, beberapa tahun. Dan saya tahu kalau tanggal 25 Desember itu tidak ada gembala yang di Padang. Itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Ya karena suhunya di bawah 10 derajat, sudah pasti. Ya, di bawah 10 derajat. Kalau malam hari bisa turun sampai 5 derajat, sampai 0 derajat. Kadang-kadang bisa ada salju. Ya, kadang-kadang. Nah, tidak mungkin ada orang di luar, apalagi malam hari. Ya, jadi keterangan waktu yang lain bahwa pada waktu Maria melahirkan Yesus itu ada gembala di padang, bukan di gua, di padang. Nah itu berarti ya itu bukan Desember dan sangat cocok dengan yang tadi kita sebut itu, yaitu akhir Juni ya, sampai awal Juli. Nah akhir Juni itu awalnya musim panas. Ya, awal musim panas. Ya, jadi kalau musim dinginnya berakhir di bulan awal Maret, ya Februari begitu, akhir musim dinginnya, maka Juni itu awal musim panas. Ya, awal musim panas. Ya, ada orang bilang, Pak Suento, ini kan sudah berapa ribu tahun katanya, apa iklim sudah berubah-ubah? No. Dari sejak peristiwa zaman Nuh, ya, itu sampai sekarang yang 4 musim itu, ya, yang 4 musim itu sudah silih berganti terus sampai hari ini, ya, tidak berubah. Nah kemudian ada keterangan waktu yang lain lagi, yaitu apa? Yaitu keterangan tentang sensus, ya, keterangan tentang sensus katanya. Jadi ini katanya ada perintah sensus di kitab mana itu? Ya, ada diperintahkan sensus oleh Kaisar Agustus, gitu. Diperintahkan sensus yang menghitung semua penduduk seluruh wilayah kekuasaan Roma. Ya, ini sensus ini. Dan sangat kuno, di mana orang asli di mana harus kembali ke situ, ya, ke tempat dia lahir itu. Dan ini menyebabkan Yusuf dan Maria yang asal mereka adalah orang Bethlehem, ya, terpaksa harus menempuh perjalanan yang hampir seminggu, jalan kaki menuju ke Bethlehem. Nah, kapankah waktu yang paling tepat untuk semua orang ini? Ya. Jadi bukan cuma dari Nazaret ke Bethlehem, dari Bethlehem ke Nazaret, dari Yerusalem ke Roma, dari Roma ke Yerusalem, bolak-balik, ya, Eropa semuanya. Ini kapan waktu yang tepat untuk adakan sensus? Saya pikir Kaisar Agustus pasti sakit jiwa sinting kalau dia suruh sensus di akhir Desember, pas di pertengahan musim dinginnya itu. Ya. Wah itu tidak mungkin. Dia pasti sinting itu. Nah, jadi kita bilang bahwa menurut Alkitab, sekali lagi saya ingin katakan dengan tegas bahwa menurut Alkitab, Yesus tidak lahir di bulan Desember. Nah, menurut Alkitab, Yesus lahir sekitar akhir Juni sampai awal Juli, sekitar itu. Nah, jadi karena tadi itu, ya, malaikat datang kepada Maria di bulan Elul, ya, dan Maria hamil 9 bulan, akhirnya melahirkan di bulan Sivan. Ya. Nah itu. Dan keterangan yang lain harus cocok. Ya, keterangan bahwa di padang ada gembala yang menjaga domba pada saat Yesus lahir.
Itu yang memungkinkan adalah di bulan Juni akhir, bukan di bulan Desember. Ya, tidak mungkin. Nah, tambahan lagi yang sangat-sangat penting itu adalah, maksudnya gini, atas hal-hal yang demikian, sekalipun Tuhan tidak kasih tahu kita tanggalnya, tapi Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk ini, waktunya kira-kira kapan. Jadi petunjuk waktunya itu adalah ada sensus waktu itu, disuruh sensus. Saya pikir Kaisar Agustus cukup bijaksana ya. Mustahil dia suruh orang sensus dan pulang ke kampung masing-masing di bulan Desember gitu, akhir gitu. Menempuh perjalanan waktu itu belum ada mobil gitu. Bahkan ya belum ada gerobak yang untuk orang tinggal di dalamnya seperti abad 16-17 di Eropa dan Amerika. Ya, ini orang pada jalan kaki nih, apalagi orang miskin zaman itu ya bahkan jalan kaki kan mereka. Anda bisa bayangkan kalau jalan kakinya disuruh Desember gitu. Jangan dipikirkan suhu di Bethlehem saja loh. Ya kan banyak pikirkan suhunya di kota di Roma gitu loh. Suhunya di kota Paris ya, suhunya di kota lain di Eropa ya. Karena apa? Sensusnya itu seluruh dunia. Gitu. Jadi bukan sensus untuk Palestina, ini sensusnya semua. Jadi orang Roma harus pulang ke Yerusalem, orang Yerusalem yang asal dari Roma pulang ke sana. Bagaimana mungkin? Gitu. Nah, kita dapatkan di Kisah Para Rasul, ya, Rasul Paulus dengan rombongannya yang mau pergi ke Roma, waktu musim dingin saja mereka tidak teruskan perjalanan dan mereka berhenti di sebuah pelabuhan sampai 3 bulan lamanya. Ya, di situ. Nah, oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, menurut Alkitab, Tuhan Yesus tidak lahir di bulan Desember. Ya, apalagi tanggal 25. Tetapi menurut Alkitab, ya, Tuhan Yesus lahir di sekitar ya, akhir Juni, awal Juli, begitu. Ada orang, tepatnya tanggal berapa Pak? Tidak tahu. Ya, tidak tahu. Tidak dikasih tahu. Nah, mengapa tidak kasih tahu? Karena tidak ada keperluan tahu itu. Sebenarnya, tidak ada perintah bahwa kita harus merayakan kelahiran Yesus. Itu tidak ada. Walaupun kita berkata bahwa jikalau ada yang mau memperingati, ya, bersukacita, ya boleh saja. Ya, tidak ada larangan untuk itu. Begitu. Nah, lalu mungkin ada yang bertanya, adalah dari manakah datangnya? Ini yang tanggal 25 Desember ini yang dirame-ramekan. Ya. Kalau menurut catatan sejarah, sekarang ini gampang untuk ditelusuri. Ya. Anda buka Google aja, Google. Ya. The origin of 25 December, Christmas itu, Anda akan dapatkan ya, bahwa ya sebenarnya ini 25 Desember ini diambil dari ini ya, coba saya lihat ya, saya kasih tahu ya. Ini 25 Desember itu ya awalnya itu dirayakan sebagai hari Saturnalia ya. Itu katanya ya di sini, ini menurut Google ya. Saturnalia. Karena it was also the birthday of the Indo-European deity Mitra ya. A god of light and loyalty whose cult was at the time growing popular among Roman soldiers. Jadi ini adalah hari winter solstice. Winter solstice itu begini. Ketika posisi matahari persis sampai di lintang selatan dan akan berbalik ke ini belahan bumi utara. Artinya gini, ketika matahari makin selatan, ya, Eropa itu harinya makin pendek, siang harinya makin pendek, malamnya makin panjang. Ya. Nah, ya karena saya pernah tinggal di Amerika, jadi saya tahu, ya jam 4 sore itu sudah mulai malam, ya sudah mulai malam.
Sampai jam 8, jam 7 itu masih belum terang. Karena ini matahari ada di sebelah selatan. Ya. Dan kemudian matahari akan balik lagi ke utara. Nah, pada waktu matahari balik ke utara sampai di lintang selatan itu tanggal 25 Desember. Ya. Nah, berarti di Eropa siang harinya mulai panjang. Ya. Siang harinya mulai panjang ya. Sampai bulan Juni, Juli itu siang harinya panjang gitu. Ya. Jam 9 malam seperti di sini jam 6 begitu. Wah, ini situasinya. Jadi itu disebut winter solstice ya. Nah, winter solstice ini ya, ini tanggal 25 Desember. Dan ini oleh tentara Roma katanya, ya ini sebagai hari mereka bersukacita merayakan Dewa Mitra. Dan ya, the church in Rome began formally celebrating Christmas on December 25th in 336. Ya. Jadi gereja di Roma, di kota Roma, mulai merayakan Natal pada tanggal 25 Desember, itu startnya itu tahun 336. Abad keempat, ya 336. Itu during the reign of the Emperor Constantine, pada masa ya pemerintahan Kaisar Konstantin. Itu start awalnya. Nah, sebenarnya waktu itu gereja-gereja di timur belum setuju. Ya, gereja-gereja di timur tidak setuju untuk itu. Ya, karena ini kan sebenarnya urusan di Eropa punya urusan. Ya, pesta-pesta dan penyembahan berhala yang tanggal 25 itu tiba-tiba dipakai untuk merayakan ini hari kelahiran Yesus. Ya tentu gereja-gereja di timur tidak begitu setuju. Ya, tetapi melalui waktu dan melalui pengaruh ya kan, Roma kan akhirnya makin kuat. Ya, makin kuat. Nah, mempengaruhi seluruhnya. Ya. Nah, gereja Roma makin kuat, akhirnya mempengaruhi keseluruhannya. Dan itu akhirnya menjadi sebuah tradisi. Begitu. Jadi perayaan Natal katanya. Yesus lahir tanggal 25 Desember begitu. Nah, saudara sekalian, jadi ini yang sebenarnya kita dapatkan ya dari Alkitab ya, dan dari sejarah mengapa kok menjadi hampir seluruh dunia ini ya. Nah, kita lihat ya. Dan ini menjadi sebuah tradisi yang dipopulerkan ya, dipopulerkan amat sangat oleh orang-orang Kristen di Eropa ya, khususnya dari gereja Roma itu. Dan kemudian ya ketika reformator ya, para reformator keluar dari gereja Roma, ya, mereka gagal melihat apa tahu? Gagal melihat kesalahan-kesalahan gereja, bahwa gereja sudah salah jalan. Sebenarnya Martin Luther sendiri tidak melihat bahwa gereja Roma sudah salah jalan, tapi dia melihat bahwa Paus secara pribadi pada waktu itu salah. Ya, jadi dia tidak melihat gereja itu salah jalan. Ya. Dan ya lebih parah lagi sebenarnya adalah para reformator gagal melihat dua faktor yang sangat merusak gereja. Itu adalah baptisan bayi dan kemudian penggabungan gereja dengan negara. Ini dua faktor ini. Jadi ketika bayi dibaptis yang tidak mengerti apa-apa, itu sama dengan orang yang belum mengerti, belum percaya apa-apa dijadikan Kristen. Begitu. Ya. Dan kemudian gereja menyatu dengan negara, menyatu dengan pemerintah. Dan ini dua faktor ini. Dan akhirnya berbagai ya, kesalahan perayaan tradisional
yang waktu itu tidak didasarkan pada Alkitab punya, atau mereka bahkan salah menafsirkan ayat-ayat Alkitab, semuanya mereka bawa keluar. Nah, itulah menyebabkan hari ini akhirnya terjadi ya perayaan Natal yang masif seluruh dunia. Ya, terlebih lagi ketika ini dibawa ke Amerika. Ya, sebenarnya waktu dibawa ke Amerika itu gereja-gereja Baptis ya itu sebenarnya ini belum diterima oleh gereja-gereja di Amerika sampai kepada abad yang ke-17 ya, 18 itu belum diterima, dan kemudian belakangan ya, baru itu kedatangan banyak dari Eropa datang dan membawa tradisi custom ya dari Eropa dibawa ke Amerika dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Jadi begini, ya orang tanya, menurut Alkitab bagaimana Pak? Ya menurut Alkitab ya memang tidak ada kesalahan untuk memperingati hari Yesus lahir, ya, tidak ada larangan, ya, dan juga tidak ada perintah untuk itu. Ya, tidak ada larangan, tidak ada perintah. Ya, tetapi kita tidak boleh bohong. Kita tidak boleh bohong. Kalau jelas-jelas Yesus tidak lahir di bulan Desember, ya toh. Nah, kita katakan dia lahir bulan Desember tanggal 25, ini kan tidak benar. Orang Kristen kan harus tulus, jujur, ya toh. Nah, kita orang tanya, Yesus lahir kapan kalau begitu? Menurut Alkitab, ya. Menurut Alkitab, tadi kita sudah bahas, Yesus lahir di sekitar akhir Juni, bulan Elul, di kalendernya bulan Sivan, bulan Sivan, karena hamilnya mulai bulan Elul, lahirnya di bulan Sivan, di kalender Yahudi yang ditetapkan oleh Alkitab, ya. Bukan kalender modern yang sudah mereka ubah-ubah itu, tapi kalender yang ditetapkan oleh Alkitab, ya, oleh Tuhan. Nah, ini yang kita jadikan pegangan, gitu. Dan cocok dengan keadaan situasi pada saat Yesus lahir. Ada gembala di padang jaga domba malam hari, ada ya, perintah sensus, semuanya itu cocok semuanya. Begitu. Oke. Baik. Luar biasa pemaparan dari Dr. Liao, dan Anda dan kita semua sudah mendengarnya, dan saya ingatkan apabila sahabat kebenaran yang memiliki pertanyaan, jangan lupa untuk menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar dan nanti kami akan jawab. Dan Dr. Liao, tampaknya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi kita akan jawab itu semua setelah yang akan lewat ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen, kali ini kami memperkenalkan satu buku terbitan terbaru dari Grace International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Stephen N. Stanley Liao dengan judul Kerajaan yang Dijanjikan. Nah, saya akan bocorkan sedikit isi dari buku ini ya. Penjelasannya seputaran janji kerajaan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kapan pengangkatan terjadi? Apa itu tribulasi? Penjelasan penghakiman sangkakala, penghakiman cawan, kembalinya Kristus ke bumi, dan penghakiman-penghakiman lainnya. Dan tentu masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini. Buku ini menyajikan kepada pembaca sekalian melalui pembahasan yang alkitabiah, dengan pemaparan yang induktif, apa isi dari pengharapan umat Allah sepanjang zaman dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, harganya terjangkau loh. Anda dapat hubungi di toko buku Grace di 02164714156 atau di nomor 081315863518. It's a song all the angels cannot sing. I once was lost, amazing grace, but now I'm found. Now
Salam sejahtera buat kita semua dan salam Maranatha. Khusus bagi Anda pencinta kebenaran, saat ini kami mempromosikan satu buku menarik terbitan Grafe International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Suyanto Liau dengan judul Doktrin Gereja Alkitabiah. Pengetahuan eklesiologi yang sangat perlu diketahui setiap orang Kristen dan pelayan Tuhan. Tahukah Anda, tidak ada orang yang dapat menjadi orang Kristen yang baik tanpa menjadi anggota gereja lokal yang baik. Buku ini menjelaskan baptisan percik atau baptisan selam, pembaptisan ulang apakah diperbolehkan, perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus mana yang benar, masalah pindah gereja, dan masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini. Bagi Anda yang berminat, silakan hubungi toko buku Grafe di 02164714156 atau di 081315863518. Harganya terjangkau loh, ayo buruan sebelum kehabisan. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen terbitan Grafe International Theological Seminary, kali ini kami memperkenalkan satu buku spesial yang ditulis oleh Dr. Suyanto Liau dengan judul Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Surga. Yuk kita lihat apa-apa aja sih yang dibahas di dalam buku ini. Amsal Salomo mengatakan ada jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Apa makna keselamatan yang sejati? Dapatkah usaha manusia untuk menghapus dosa? Bagaimana cara menghapus dosa menurut Allah? Bukti seseorang dosanya telah dihapus. Dan pernahkah Anda bertanya, bagaimana orang yang tinggal di hutan dan belum pernah mendengar Injil? Jikalau mati, apakah mereka akan ke sorga ataukah ke neraka? Buku Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Sorga dapat menjelaskannya. Jikalau Anda berminat untuk mendapatkan buku ini, caranya gampang saja, hubungi toko buku Grafe di 02164714156 atau di 081315863518. Ayo buruan sebelum kehabisan. All the angels cannot sing. I once was lost, amazing grace, but now I'm found. Baik sahabat kebenaran, kembali lagi kita ke program kesayangan kita Bila Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Dan saya kembali bahwa bagi sahabat kebenaran yang masih ingin bertanya, yang masih memiliki pertanyaan karena kita tahu bahwa waktu kita terbatas di sini ya. Nah, kami mengadakan blog kelas pada tanggal 23 Desember sampai 27 Desember di GBIA Grafe Sunter. Nah, di acara ini Anda akan dipaparkan lebih jelas mengenai doktrin keselamatan, Alkitab, dan gereja. Nah, karena keputusan tepat Anda bisa mendaftarkan diri segera kepada Saudari Lina di nomor 0813 1586 3578 atau yang bisa Anda lihat di running text di bawah ini. Baik, kita lanjutkan Dr. Liau. Iya, oke. Sudah ada pertanyaan yang masuk Dr. Liau bahwa saya akan bacakan saja ya. Baik. Ada pertanyaan dari Bapak Martin Gulo. Beliau bertanya, mana yang pas Pak? Tadi Bapak bilang Yesus lahir dari bulan 6 dan bulan 7. Dan kenapa di bulan 12 dirayakan kelahirannya? Dari cerita Bapak tadi tidak sesuai. Iya. Ya. Padahal tadi kalau mengikuti dari awal sudah dapat paham bahwa yang tanggal 25 bulan 12 itu tidak berdasarkan Alkitab punya. Jadi itu tidak berdasarkan Alkitab gitu. Yang bulan Desember karena tidak cocok dengan Alkitab gitu. Jadi yang cocok dengan Alkitab ya kita sudah bahas, yang cocok dengan Alkitab itu adalah yang sekitar akhir Juni, awal Juli, itu yang sesuai dengan Alkitab. Sedangkan yang bulan Desember itu adalah karena
Kaisar Konstantin, pengaruh Kaisar Konstantin yang katanya motif waktu itu untuk membuat penyembah-penyembah berhala menjadi Kristen. Jadi perayaan yang berhala itu diubah menjadi perayaan tentang kelahiran Yesus. Jadi itu maksudnya gitu ya. Jadi terjadinya perayaan Natal pada tanggal 25 Desember itu gitu. Jadi bukan yang dihitung atau bukan yang didasarkan pada Alkitab. Oke, baik. Ya, saya kira terjawab ya Pak Martin, dan mungkin untuk lebih jelas lagi Bapak Martin bisa lihat rekaman nanti yang akan kita sajikan nanti yang recordnya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Pak Dr. Leo. Iya. Ada pertanyaan dari Bapak Imade Suladinata. Wah, beliau ini penonton setia kita ya Pak ya. Oh baik. Ya. Beliau bertanya, berapa jumlah orang Majus yang membawa persembahan? Siapa yang menyuruh mereka membawa emas, kemenyan dan mur? Apa makna? Wah banyak nih Pak. Apa makna dari ketiga benda yang dibawanya? Untuk waktu apakah ketepatan dengan tanggal lahirnya Tuhan Yesus? Bagaimana dengan bintang yang tepat di atasnya? Apakah tidak terpengaruh dengan rotasi bumi? Baik, kita jawab satu-satu Pak. Ya. Berapa jumlah orang Majus yang membawa persembahan? Orang Majus datang ya, itu tidak disebutkan berapa orang. Biasanya kalau di gereja main drama itu 3 orang karena itu didasarkan kepada barang yang dia kasih itu, ya hadiah yang dia bawa. Karena yang dia bawa itu emas, kemenyan dan mur. Nah, kalau main drama kan jadi satu orang bawa satu macam, jadi orang Majusnya itu 3 gitu. Padahal tidak dikatakan orang Majusnya ada berapa, ya mereka jelas satu rombongan begitu ya. Satu rombongan. Siapa yang menyuruh mereka datang? Kelihatannya ini ada hubungannya dengan Nabi Bileam ya. Nabi Bileam itu Bileam berkata, dari jauh aku melihat bintangnya ya. Jadi di kitab Bilangan ya, di situ coba sebentar ya, mesti dicek ya toh. Ini perlu dicek ya, ini katanya ini Bileam bilang ya, ini coba saya ketik bintang ya, bintang ya, ini kalau di ini ya, di Bilangan ada di ini Bilangan 24. Ya, coba buka di Bilangan 24 ya. Bilangan 24 ya, di situ ini ada nubuatan Nabi Bileam ya. Nabi Bileam di ayat yang 17 dia berkata apa? Coba lihat. 17. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang, aku memandang. Coba ya, aku melihat dia tapi bukan sekarang. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub. Tongkat kerajaan timbul dari Israel. Dan meremukkan pelipis-pelipis Moab. Dan menghancurkan semua anak Set. Ya, ada orang berkata, wah ini orang Majus ini datang dari Cina. Enggak lah, enggak sejauh itu. Bileam ini dari Moab ini. Ini Nabi Moab. Moab itu di sebelah timur, ya, Israel. Maka itu orang Majus dari timur, ya. Ini kelihatannya adalah orang Moab, ya. Orang penting lah, orang kaya dari Moab. Ini kelihatannya mereka yang lumayan rohani, yang masih memperhatikan perkara-perkara rohani, sehingga mereka ingat nabi mereka pernah bernubuat tentang kedatangan seseorang yang sedemikian penting, yang katanya apa? Aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub. Nah, akhirnya muncul
muncul ya bintang ini. Nah, siapa yang menyuruh mereka? Kelihatannya ini tidak dikatakan, tetapi ini tentu ada secara rohani ada yang menggerakkan ya. Tidak dikatakan, jadi mereka hanya melihat ada bintang yang sangat ajaib, lalu mereka pasti ingat nubuatan Bileam yang tentang bintang terbit dari Yakub, yaitu tentang kedatangan Mesias ya. Jadi ya siapa menyuruh mereka membawa 3 barang itu juga ya tidak diketahui, tetapi 3 barang itu adalah barang yang berharga ya. Jadi emas itu sangat berharga dan sangat liquid ya. Artinya kalau mau perlu uang ya gampang itu ya, gampang dijual ya. Jadi emas dan kemenyan ya. Kemenyan itu adalah ini bahan yang untuk ya penyembahan ya. Itu adalah bahan yang dipakai untuk penyembahan. Dan mur. Nah, mur ini apa? Mur ini semacam balsam ya, semacam balsam yang zaman itu sangat-sangat berguna ya. Zaman di mana belum banyak obat ya, tidak ada antibiotik ya atau apa. Jadi mur ini ya sangat bagus gitu untuk itu. Nah, jadi ini kira-kira mereka bawa dari Moab gitu ya, dari Moab. Dan mengapa Tuhan mempersiapkan ini? Karena kedatangan mereka ini ya, pasti Tuhan sudah tahu itu akan menggoncang seluruh Yerusalem ya, menggoncang seluruh Yerusalem. Jadi pada waktu Yesus lahir ya, waktu Yesus lahir itu di kandang ya. Jadi Yesus lahir itu di kandang. Dari mana kita tahu ada kandang? Sekali lagi informasi semuanya harus benar dari Alkitab. Karena ada palungan. Katanya bayi Yesus dibaringkan di palungan. Nah, palungan itu adalah tempat manger, itu tempat makan ternak gitu ya. Jadi ya pakai papan dibuat ya seperti sekarang tuh. Nah, bayi ditaruh di palungan, itu di kandang gitu. Dan itulah yang menandakan bahwa dia lahirnya di kandang gitu. Dan kalau Yesus lahir sekitar akhir Juni, sangat mungkin orang Majusi ini datang mungkin 1 bulan sesudah itu. Ya, artinya pada waktu orang Majus datang, itu Yesus tentu tidak di kandang lagi. Ya, mengapa Maria dan Yusuf bisa melahir sampai di kandang? Nah, ini ada hubungannya dengan sensus. Nah, karena sensus ini semua orang keluarga semuanya pada datang, balik lagi ke Bethlehem. Ya akhirnya famili kekurangan kamar pasti, ya kekurangan kamar. Ya semua fasilitas dipakai ya. Ya mungkin Yusuf dan Maria tergolong keluarga yang kurang mampu ya, akhirnya ya udahlah, mungkin mereka juga rendah hati ya, kami di kandangnya dirapikan, dibersihkan. Karena apa? Ya gembala juga bawa dombanya keluar gitu. Itu juga menunjukkan bahwa itu bukan musim dingin gitu. Ya kan? Bukan musim dingin. Karena apa? Nah, kandangnya kosong yaitu mereka pakai. Karena kenapa itu kandangnya kosong ya? Karena gembala sudah bawa dombanya pada pergi ke padang begitu. Nah, sesudah melahirkan dan kemudian sensus selesai, ya pada pulang gitu ya. Ya semua pada pulang. Nah, yang sehat-sehat kan pada pulang. Sementara Maria ini baru melahirkan pasti nggak pulang gitu. Ini barusan melahirkan, masa disuruh jalan 1 minggu ini. Nanti bisa repot ini ya. Karena apa? Perjalanan dari Bethlehem sampai ke Nazaret itu diperlukan sekitar 5 hari ya. 5-6 hari begitu. Jalan kaki ya toh. Nah, apalagi ibu-ibu ini yang jalan kan lebih pelan daripada bapak-bapak yang jalan gitu. Nah, oleh sebab itu ya pasti disuruh pindah ke rumah. Nah, pindah ke rumah, kapan bisa jalan pulang ke Nazaret? Kapan gitu? Nah, biasanya kalau ibu-ibu habis melahirkan itu istirahat ya barang sebulan lah begitu ya toh. Nah, mungkin setelah 1 bulan, jadi bayi sudah bisa dibawa jalan ini kelihatannya. Nah, kenapa bukan besoknya habis melahirkan lalu orang Majus datang, lalu lusanya
dibawa ke Mesir. Oh ini bayinya masih terlalu kecil, Ya. ya toh? Rentang. Masih terlalu kecil. Nah, oleh sebab itu saya memperkirakan bahwa itu pasti Maria sudah lumayan sehat, ya. Artinya setelah melahirkan dia sudah lumayan sehat. Ya mungkin mereka sudah mau siap-siap mau pulang ke Nazaret begitu, ya. Mau pulang ke Nazaret, bayinya juga sehat, ya, ibunya juga sudah pulih dari melahirkan. Nah, saat itulah orang Majus datang. Nah, orang Majus datang setelah memberikan emas, kemenyan, dan mur, menyembah Tuhan Yesus, kemudian pulang. Nah, akhirnya malaikat datang kasih tahu sekarang you harus berangkat. Tapi bukan berangkatnya ke Nazaret. Kenapa? Karena itu masih dibawa kekuasaan Herodes, gitu. Dia akan gawat kalau pulang ke Nazaret, begitu. Jadi malaikat suruh dia mesti berangkat menuju ke Mesir. Itu luar negeri, gitu. Ya, jadi berjalan menuju ke Mesir, gitu. Nah, itulah sebabnya sesuatu yang Tuhan sudah persiapkan bahwa diberikan emas. Nah, karena diberikan emas, ya sangat mungkin ya sudah bisa membeli keledai atau kuda gitu. Jadi menuju ke Mesir ya itu sudah ada bekal. Ya, sudah ada bekal, ya ada balsem kalau ya sedikit-sedikit kena gigit serangga atau apa gitu. Ada balsem, ada kemenyan juga bisa dijual cukup mahal ya, apalagi emas bisa dijual dan itu bisa untuk bekal di Mesir gitu. Nah, di Mesir sekian tahun ya sampai Herodesnya mati. Sampai Herodesnya mati. Ini Herodes yang agung ini mati. Kemudian kerajaannya dibagi tiga. Ya. Dibagi tiga. Dibagi ke Archelaus, ya, Filipus, ya, dan satu lagi saya Antipas, ya. Oke. Nah, jadi, yang akhirnya mereka tidak berani pulang ke daerah Yerusalem, Bethlehem karena Archelaus kalau nggak salah yang memerintah di sana, ya itu sangat galak gitu, dan mereka kembali ke utara, itu wilayahnya Filipus yang lebih lembut gitu, lebih lunak orangnya. Nah, kira-kira itulah ya. Jadi pemberian semuanya adalah sangat tepat waktu karena Tuhan mau mengungsi ya. Nah, mungkin oke, ada lagi pertanyaan lain? Pertanyaan ketiga, Bapak. Bagaimana Ketiga. dengan bintang yang tepat di atasnya? Oh ya. Nah, Kelihatannya begini, ini bintang yang spesial ya. Ini bintang yang spesial, ini bukan bintang yang sekarang ini kita bisa lihat ya. Ini bintang yang spesial muncul yang seperti dinubuatkan oleh Bileam itu ya. Bintang terbit dari Yakub itu. Dan bintang itu hilang pada waktu mereka sampai di Yerusalem. Ya. Nah, kelihatannya Tuhan sengaja mau membuat heboh dengan hilangnya bintang itu menyebabkan orang Majus mendatangin Herodes, ya, untuk tanya di mana itu raja yang baru lahir, gitu ya. Nah, kalau bintangnya ada dan menuntun terus, kan mereka nggak tanya Herodes, ya, nggak singgah, ya. Nah, justru bintangnya hilang. Maka mereka datang kepada Herodes dan Herodes kaget gitu loh. Ya toh. Nah, dia kan raja. Nah, kalau ada raja yang baru lahir kan mestinya anaknya gitu. Ya enggak? Ya sepikun-pikunnya dia pasti dia tahu mana istrinya yang hamil, mana yang tidak toh. Akhirnya makanya dia marah sekali ya, tapi dia sembunyikan kemarahan, suruh cek dulu katanya. Nanti kalau sudah ketemu kasih tahu dia katanya begitu. Nah, jadi bintang itu setelah mereka keluar dari Herodes, ya bintangnya muncul lagi dan menuntun mereka sampai di atas rumah ya, Maria dan Yusuf ada di situ. Jadi ini bukan sembarangan bintang gitu. Oke. Baik, terima kasih penjelasannya. Baik, Pak Imades, cukup jelas ya penjelasannya. Baik, saya akan kembali sampai kebenaran. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Dan jika Anda ingin interaktif langsung dengan kami, silakan telepon WA call kami di 0811 9222 313. Baik, ada pertanyaan berikutnya dari Pak Dede Wijaya, Pak. Terus, Liam.
Beliau menanyakan bahwa para tokoh gereja awal meyakini bahwa kelahiran Yesus itu tanggal 25 Desember. Sebut saja misalnya Theophilus, Uskup Agung ya. Kaisarea, Hippolytus, Paus Teresopus. Ya. dan Oke. lain-lain. Nah, kita lihat begini. Sejarah mencatat ya, itu perayaan Natal tanggal 25 Desember itu Setat 336 AD, ya dong. Lah kalau Agustinus saya sudah pasti ya, itu kan salah satu dari Katolik ya. Dan kalau disebutkan misalnya Paus Teleporus, itu sih ngarang-ngarang mereka. Ya. Karena sebenarnya belum ada paus sebelum Silverter. Ya. Nah, Silverter adalah orang yang paus yang pertama. Ya. Nah, sebelum Silverter itu belum ada paus sebenarnya gitu ya. Dan belum ada, sebelum Konstantin itu belum ada perayaan Natal sama sekali. Ya. Tidak ada tercatat perayaan Natal karena apa? Mungkin suasananya tidak mendukung karena kekristenan waktu itu bukanlah agama atau kepercayaan yang disahabatin oleh penguasa saat itu. Dan kita tahu bahwa Konstantin lah kaisar yang paling awal yang bersahabat dengan kekristenan begitu. Ya toh? Nah, kadang-kadang kita perlu hati-hati dengan ini data-data yang mereka buat begitu ya. Data-data yang mereka buat ya. Bayangkan mereka bisa ini memasang nama paus mereka Setat dari Petrus. Nah, kapan Petrus jadi paus ya? Tidak ada ya enggak. Dan yang paling lucu lagi adalah menyatakan bahwa Petrus itu tidak menikah, padahal Alkitab mencatat dia punya mertua gitu. Sesuatu yang sangat lucu dan aneh kalau orang tidak menikah bisa punya mertua ya. Nah, ini yang ini ya. Jadi kita lihat ya, coba lagi katanya apa? Ini. Iya. Betul ya. Palestina bukan Inggris katanya atau Rusia atau Alaska. Bethlehem terletak di lintang 31 derajat dari Khatulistiwa. Itu saya sudah lihat itu ya. Dan pernah tahu, coba cek. 31 derajat itu sama dengan Shanghai. Ya, posisinya sama dengan Shanghai, dia ini bukan sama dengan kok Khatulistiwa ngawur ya. Ya, 31 sampai 33 derajat itu sama dengan Shanghai. Jauh lebih utara lagi dari Hong Kong. Ya, ada papa kamu kan asalnya dari Hong Kong. Ya, Desember sekarang ini coba kita lihat ya, seberapa dingin di Hong Kong aja, nggak usah Shanghai gitu ya. Yeah. Seberapa dingin, apakah ada orang bisa tinggal di luar sampai tengah malam begitu ya. Ini kadang-kadang orang dia nggak tahu apa-apa begitu, dia belum pernah tinggal di wilayah yang 4 musim tapi sembarangan begitu ya. Boleh coba gitu ya, saya pernah coba gitu ya, itu tidak mungkin punya ya kita itu ya. Dan kalau di Amerika ya, di daerah Virginia saya ya itu posisi 30 sekian derajat juga di situ ya. Memang bukan New York ya, New York sih dingin sekali pasti ya. Washington jauh lebih dingin ya. Di Virginia Beach saja yang 30 sekian derajat lintang utara itu ya, itu sudah dingin sekali gitu. Oke. Baik, Dr. Liaus, mungkin saya ada satu pertanyaan musik ya. Mungkin kita kan tahu bahwa Natal identik dengan Inggrisnya Christmas. Ya, Christmas. Dan kalau kita artikan secara harafiah berarti misa untuk Kristus. Betul. Nah, apakah kita masih relevan menggunakan istilah Christmas ini? Ya, sebenarnya sih ya, kalau dibilang ya, mereka bikin itu kira-kira apa ya? Kalau mereka bikin misa untuk Kristus, ya kita bilang misa saja sudah. Artinya kalau bilang kebaktian untuk mengingat Kristus itu kapan saja sih bisa sih. Kapan saja tidak ada persoalan ya. Ya cuman mengatakan bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Ya artinya jam tanggal 24 Desember jam 00 Yesus lahir. Oh itu sih bohong ya.
Nah, orang Kristen tidak boleh berbuat begitu, bahwa kita mengatakan sesuatu yang tidak benar gitu. Ini ya, jadi tidak ada kebenarannya itu. Ya. Coba kamu mesti lihat itu. Ya, masih ada pertanyaan dari Bapak Dede Wijaya bahwa dia bertanyakan sistem kalender mana yang dipakai oleh Lukas. Nah, kita tahu tadi kita buka Injil Lukas ya. Nah, apakah kalender dipakai dari sivil, tasri atau religius Nisan? Tisri katanya ya. Jadi kalau menurut sebenarnya penetapan ini bulan Tisri sebagai bulan pergantian tahun mereka sekarang ini adalah bukan yang sesuai dengan Alkitab. Bukan yang sesuai dengan Alkitab. Ini ditetapkan di zaman modernnya gitu. Ya. Ini ditetapkan di belakangan. Dan kita sudah baca ayatnya bahwa Tuhan bilang bahwa bulan Nisan itu harus jadi bulan pertama gitu ya. Itu bukan saya yang omong. Ya, saya tidak mempunyai wewenang untuk mengatur orang Yahudi setatnya bulan apa segala macam, bukan. Saya hanya berdasarkan Alkitab gitu. Ya kan? Begitu. Nah, jadi inilah ya, makanya gini, kalau Tuhan sudah menetapkan bulan Nisan adalah bulan pertama, ya bangsa Israel berjalan sejarahnya kan panjang sekali dan rajanya berganti-ganti dan lain sebagainya. Yang modern mereka bisa ganti sana sini segala macam. Tetapi yang Alkitab katakan bulan pertama itu adalah bulan Nisan. Kita ikut itu gitu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan tuh begini ya. Yang mereka membela-bela dari segi bulan Tisri lah, yang start awal segala. Tapi mereka tidak pernah memikirkan kecocokannya dengan hal yang lain. Nah, seperti sensus, itu mustahil bisa sensus di bulan Desember. Ya. Itu nonsen gitu. Ya, dan kalau Yesus lahir 25 Desember, kita tanya orang Majus datang kapan gitu. Ya, itu dingin sekali nanti mereka gitu. Ingat zaman itu bukan bisa datang pakai mobil dan lain sebagainya. Tidak. Maksudnya gini, keadaan yang digambarkan, yang diberikan oleh Alkitab tidak cocok untuk itu. Ini hanyalah orang-orang yang mau membenarkan. Ya mau mencari pembenaran, bukan mau cari kebenaran, tapi mencari pembenaran gitu. Ya kan? Begitu. Okay. Baik, Nah, ini sudah tadi kita jawab ya. Kalau bulan ke-6 yang di ayat 20 itu menunjukkan masa kandungan Elisabeth ya. Itu di ayat 36-nya itu tidak ada keperluan untuk itu ya, tidak ada keperluan ya. Coba ayat 36-nya bilang apa? Ya enggak? Ayat 36-nya kan baru dikasih tahu bahwa di situ ya ayat 36-nya dikasih tahu ya, dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Jadi gini, kalau di ayat 26 ini dikasih tahu bahwa ini bulan ke-6 dari kandungan Elisabeth, ayat 36 ini tidak diperlukan. Gitu. Dengan diberikannya ayat 36 ini sudah menunjukkan bahwa yang ayat 26 itu bukan itu maksudnya bahwa ini bulan ke-6 dari hamilnya Elisabeth begitu. Dan lagi pula dia bukan memakai kata sesudah ya 6 bulan gitu loh. Tapi dalam bulan ke-6. Nah, ini di bahasanya dalam bulan ke-6. Kalau sesudah 6 bulan, itu berarti menunjuk kepada kandungan ya Elisabeth gitu. Oke. Baik, Dr. Leo, karena ketepatan waktu kita, saya minta Dr. Leo untuk memberikan closing statement untuk pembahasan kita sore hari ini. Ya, jadi begini ya, sahabat kebenaran. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh orang Kristen yang mau cari kebenaran, bukan mencari pembenaran, ya, maka kita tulus, kita jujur ya di hadapan Tuhan, kita sungguh-sungguh mencari tahu sebenarnya ya, Yesus lahir kapan, maka kita dapatkan. Ya. Artinya begini, bukan masalah ini bulan ke-6-nya itu dihitung kapan saja, tapi semuanya harus cocok. Ya, loh. Nah, kalau kita lihat ya, kalau ayat 26 ini pada bulan ke-6 Maria mulai hamil, itu kalau dia hamil bulan Elul
ya, dan Yesus lahir di bulan Sivan, ya, itu sangat cocok dengan ada gembala di padang, ya, dan sensus semua orang kembali ke kampung halamannya. Ini tidak ada masalah sedikit pun. Ya. Tetapi jikalau Yesus lahir tanggal 25 Desember, ini tidak cocok ada gembala di padang, ya, dan ada sensus dan lain sebagainya. Ini tidak cocok, begitu, ya. Dan ya, sejarah mencatat, ya, perayaan-perayaan yang sebelum dipakai untuk hari kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember itu tidak bisa kita abaikan begitu saja. Ya. Tidak bisa kita abaikan kalau kita sungguh-sungguh mau mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran.